kisaran 20-25 juta. Hal ini kenapa kita samakan? Halo manusia yang wajib bersyukur. Hari ini saya ingin memberikan informasi terkait penerimaan hibah, mulai dari proses pendaftarannya sampai pencairannya. Kita dengar saja informasinya bersama Kasub Bina Mental Pak Haji Juhri dan Kasub Kesejahteraan Masyarakat Pak Haji Hilal. Baik, Pak Hilal, mohon dapat dijelaskan bagaimana sih proses tahapan bantuan hibah ini, bagi barangkali kalau disampaikan kepada pemohon hibah, bagaimana sih SOP mulai dari usulan kemudian sampai dengan pencairan, baru bisa dijelaskan Pak Hilal. Baik, terima kasih. Untuk pengusulan bantuan hibah atau permohonan bantuan hibah bagi kelambangan sih sudah tertuang di dalam Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2022, di mana pemohon lembaga keagamaan itu harus melalui aplikasi yang ada di Kota Tangerang, yaitu aplikasi Sabak Kota namanya. Jadi semua permohonan bantuan hibah lembaga keagamaan itu di input di Sabak Kota, dari mulai permohonan yang ditujukan kepada Bapak Wali Kota Tangerang, terus di situ juga dicantumkan dengan struktur organisasi kelembagaannya, dicantumkan juga rencana anggaran biaya, termasuk di situ juga ada persetujuan dari pimpinan wilayah setempat. Maksudnya apa untuk RAB? Hal ini untuk kita mengkaji sebetulnya pemanfaatan bantuan hibah bagi lembaga tersebut untuk apa. Kalau memang untuk sarana prasarana, nah nanti juga mereka harus melampirkan foto-foto lembaga keagamaan tersebut. Nah setelah itu ada verifikasi, ya verifikasi dari bagian umum, melalui online tersebut. Nah setelah di approve, tahap keduanya langsung masuk ke approve-nya di online-nya Pak Wali Kota. Ya, setelah Pak Wali Kota itu nanti ada disposisinya. Disitulah sebetulnya Bapak Wali Kota sendiri yang menentukan apakah lembaga tersebut layak dibantu atau tidak dibantu. Nah, nanti dikembalikan lagi ke bagian umum untuk didistribusikan ke OPD terkait. Kalau mungkin untuk bantuan ekonomi mungkin nanti ke bagian perekonomian, dan khusus untuk bantuan hibah lembaga keagamaan itu nanti didistribusikannya ke bagian Kesra. Demikian. Langkah selanjutnya setelah kita menerima proposal, ini kita juga sebetulnya menghubungi lembaga tersebut, artinya menginformasikan kalau memang lembaga tersebut di ACC untuk diberikan bantuan hibah, maka mereka mengajukan atau melengkapi kembali persyaratan seperti persyaratan fisiknya. Karena yang sebelumnya itu melalui online Sabak Kota, jadi kita periksa secara administrasi fisiknya, baik itu permohonannya, struktur organisasinya, semuanya, termasuk keabsahan lembaga tersebut. Nah selanjutnya setelah itu kita dari bagian Kesra melakukan verifikasi survei ke lembaga tersebut. Apakah benar lembaga tersebut ada di wilayah tersebut, dan apakah nanti berdasarkan survei tersebut sesuai dengan RAB yang mereka ajukan peruntukannya. Jadi kita lihat di situ nanti. Jadi sekalipun mereka sudah di ACC bukan berarti murni 100% di ACC, tapi tetap harus mekanisme survei. Nah survei itulah nanti yang betul-betul kita menentukan lembaga keagamaan tersebut betul-betul memang layak untuk dibantu. Jadi demikian. Terkait dengan proses pencairan barangkali bisa Baik, setelah kita survei sudah selesai dan lembaga tersebut 100% memang layak dibantu,
Kita juga menginformasikan kepada lembaga tersebut atau pengurus ataupun ketua dari lembaga tersebut untuk yang namanya mengajukan permohonan pencairan hibah. Jadi tetap ada pengajuan kembali. Iya, jadi mereka menulis surat kembali untuk permohonan pencairan bantuan hibah kepada pemerintah Kota Tangerang. Dan ini nanti CQ-nya tetap kepada Bapak Wali Kota. Nah, setelah mereka mengajukan permohonan pencairan bantuan hibah, permohonan tersebut kita proses sebagaimana prosedur yang sesuai prosedur. Nanti di situ tetap ada proses verifikasi, artinya kita verifikasi tentang rekening bank, karena penting rekening bank ini. Jadi untuk bantuan hibah ini tidak ada rekening atas nama pribadi, Lembaga ya, Pak? atas nama lembaga. Jadi nggak ada untuk bantuan hibah itu kita transfer atau pencairan itu transfer itu atas nama pribadi, nggak ada. Hal ini untuk meminimalisir ya mungkin dari penyelewengan dana hibah tersebut. Nah, yang kedua, setelah kita verifikasi hal itu memang sudah betul rekening atas nama lembaga keagamaan dari pemohon, nah, maka setelah itu baru kita proses. Kita proses termasuk nanti di situ ada persetujuan dari PPTK, persetujuan dari PPK, termasuk kuasa pengguna anggaran juga harus mengetahui. Nah, ini dikelola sama bagian keuangan. Baik, terima kasih Pak Ilham. Selanjutnya untuk besaran ya. Sebenarnya besaran ini kan juga seperti apa sih sebetulnya besaran ini, besaran dari lembaga ini kan variatif Pak Ilham. Betul, Bagaimana cara barangkali cara menentukan terkait besaran bagi lembaga tersebut? Betul. Memang terkait besaran bantuan untuk lembaga keagamaan, baik itu masjid, mushola, majelis taklim ataupun TPQ RA, ini variatif. Hal ini juga karena memang kita juga dibatasi dengan anggaran kekuatan keuangan daerah juga. Jadi untuk di tahun 2021 sampai 2022, karena memang masih terpengaruh kemarin imbas dari COVID, untuk masjid, pondok pesantren itu masih kita samakan sebetulnya. Jadi masih di sekitar kisaran 20-25 juta. Nah, hal ini kenapa kita samakan? Karena untuk memberikan untuk memberikan pemerataan aja, karena kan Kota Tangerang itu dari mulai Jatiuwung sampai Larangan. Betul. Jadi kita tidak mungkin beda-bedakan juga, jangan sampai juga nanti ada kecemburuan dari lembaga-lembaga tersebut. Gitu. Nah, yang kedua untuk mushola, terus majelis taklim, terus TPQ. Nah, ini ada di kisaran 10 sampai 15 juta. Gitu. Kenapa mushola terus majelis taklim lebih rendah dari masjid atau pondok pesantren? Ya, kita juga udah tahu sendiri karena masjid jamaahnya sudah otomatis lebih luas jamaahnya gitu. Dan mushola juga lingkupnya juga lebih kecil, termasuk majelis taklim juga lingkupnya juga lebih kecil. Jadi hal ini hanya untuk pemerataan, untuk supaya semua lembaga keagamaan itu bagaimana caranya supaya mereka juga bisa merasakan, atau paling enggak kita bisa membantu lembaga keagamaan di Kota Tangerang ini melalui bantuan dana hibah. Ya, terima kasih Pak Ilham. Selanjutnya, apakah bagian Kensra selama ini melakukan sosialisasi hibah? Kemudian dalam sosialisasi itu melibatkan siapa aja Pak Ilham? Oh iya, pasti. Sosialisasi untuk bantuan hibah keagamaan itu penting. Makanya kita bagian Kesra selalu melakukan sosialisasi bantuan hibah. Biasanya kita adakan di akhir tahun, biasanya di November Desember. Kenapa di akhir tahun? Karena untuk pendaftaran bantuan hibah itu dibuka di Januari sampai Maret. Jadi kita sosialisasikan justru sebelum bulan Januari. Di bulan Desember kita sosialisasikan itu
melalui perwakilan-perwakilan seperti untuk masjid. Di situ kita undang perwakilan dari DMI, terus agama-agama lain pun kita undang sebetulnya. Kita mengundang dari kelompok FKUB. FKUB di mana FKUB itu kan menaungi semua agama yang dianggap sah oleh negara. Nah, terus juga kita juga ada dari perwakilan Majelis Taklim, terus dari lembaga-lembaga ormas keagamaan lainnya kita undang, kita sosialisasikan, dan alhamdulillah untuk kegiatan tersebut ya responnya cukup bagus, cukup baik, dan mereka juga siap untuk mensosialisasikan ke bawah, artinya mentransfer apa yang udah mereka dapat dari hasil sosialisasi ini ke wilayah-wilayah mereka masing-masing. Iya, baik ya. Kira-kira apa saja materi yang disampaikan pada saat sosialisasi? Untuk terkait materi sosialisasi bantuan hibah, biasanya kita apa sih? Kita memberikan pengertian dulu. Apa sih sebetulnya hibah itu? Nah, pertama memang yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa hibah itu adalah bantuan yang tidak terikat sebetulnya. Tidak wajib ya? Tidak wajib juga bagi pemerintah Kota Tangerang. Namun buat bagi Kota Tangerang sendiri, hal ini sudah berjalan cukup lama ya, sudah bertahun-tahun, walaupun tidak wajib, tapi tetap pemerintah Kota Tangerang selalu menganggarkan untuk bantuan hibah. Dan yang kedua, hibah ini juga tidak berturut-turut. Jadi kalau ada lembaga keagamaan yang mendaftar hibah di tahun 2022, ya tidak bisa menerima hibah di tahun 2023 berikutnya. Jadi tidak bisa, ya, diselang-seling. Karena memang hal ini untuk pemerataan mungkin bagi lembaga yang memberikan kesempatan bagi lembaga yang belum menerima bantuan hibah. Nah, yang terakhir kita mensosialisasikan tentang tahapan-tahapan itu tadi. Tahapan-tahapannya apa saja, termasuk mulai pendaftarannya di bulan apa. Jadi seperti saya bilang, pendaftaran di bulan Januari sampai Maret melalui aplikasi Sabang Kota. Jadi mereka silahkan mendaftarkan, tidak perlu datang ke pemerintah Kota Tangerang, dalam hal ini Kementerian Kesehatan tidak perlu, bisa dari rumah mendaftarkannya melalui aplikasi online Sabang Kota. Kecuali kalau ada kesulitan? Nah, untuk kesulitan kita bagian Kesra dan dalam ini juga kita bekerja sama-sama Kominfo siap memberikan bantuan kepada atau pelayanan kepada lembaga-lembaga yang mungkin mempunyai kesulitan dalam penginputan secara online. Baik, ya. Baik Pak Ilham. Pertanyaan selanjutnya, apakah selama ini ada kendala Pak Ilham dalam menangani bantuan hibah ini? Kalau memang ada, seperti apa sih kendalanya? Untuk kendala sebetulnya tidak terlalu signifikan ya, karena memang bantuan hibah itu sudah berjalan beberapa tahun ya. Biasanya kendala itu karena ini aja, pengetahuan mereka tentang teknologi, karena kita kan pendaftaran melalui Sabang Kota online begitu ya. Mereka harus, masyarakat seperti ibu-ibu Salim ini kadang-kadang boleh dibilang kalau dulu masih banyak yang gaptek. Nah, jadi mereka kesulitan dalam penginputan Sabang Kota. Termasuk juga nanti pada saat terakhir atau maksudnya dari bagi mereka yang sudah mendapatkan bantuan hibah, biasanya di pelaporan bantuan hibah, karena tetap jadi laporan pertanggungjawaban hibah itu mereka harus melaporkan ke pemerintah Kota Tangerang. Dan biasanya ini juga masih perlu banyak kita juga mensosialisasikan bagaimana cara membuat laporan pertanggungjawaban yang baik dan benar dan tepat waktu.